kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan setiap hati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Kita katakan semangat. 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 Haleluya. Kita yang mendengarkan saat ini orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Terus semangat. Juga kita yang mendengarkan sehat semuanya. Haleluya. Dalam ibadah rumah GBI JAT, dalam ibadah rumah GBI JAT, mari buka firman Tuhan terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tema hari ini, tetap percaya walau tidak melihat. Tetap percaya walau tidak melihat. Apa sih itu percaya? Adalah meyakinkan kemampuan dan penilaian dalam melakukan tugas, dalam menghadapi lingkungan yang semakin menantang, dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Itu kata percaya banyak sekali. Apa sih itu percaya? Ya, dalam kitab Markus dikatakan, Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tema yang pada saat hari ini tetap percaya. Dalam kitab Markus dikatakan tadi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Haleluya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan yang kita baca saat hari ini yaitu kisah Thomas, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang tidak percaya terhadap berita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ada dua bagian. Mengapa harus tetap percaya walau tidak melihat? Mengapa harus tetap percaya walau tidak melihat? Satu, merupakan pengakuan menjadi orang percaya. Merupakan pengakuan menjadi orang percaya. Dua, merupakan pendewasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan pendewasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat hari ini yang pertama merupakan pengakuan menjadi orang percaya. Saya ambil dalam ayat pada saat hari ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, yang tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Yang pertama dikatakan apa? Merupakan pengakuan menjadi orang percaya, di mana murid-murid yang lain berkata bahwa kami telah melihat Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu adalah bagian yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, merupakan pengakuan. Saat hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tadi sudah dibacakan dalam ayat yang ke-25 dikatakan apa? Murid-muridnya berkata bahwa kami telah melihat Tuhan.
Dalam kitab Roma dikatakan tadi bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Itu dikatakan firman Tuhan, saudara. Biarlah kita boleh mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita yang tulus, dengan hati kita yang penuh dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Dia. Karena di mana dalam murid-murid Tuhan Yesus katakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-25 dikatakan apa? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas. Thomas ingin melihat nyatanya. Thomas ingin melihat buktinya. Thomas tidak mau asal mendengar, tapi dia ingin melihat dengan sesungguhnya. Tapi murid-murid yang lain berkata, aku sudah melihat. Tapi Thomas katakan, aku tidak percaya. Tapi pada saat hari ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yang mendengarkan pada saat hari ini, biarlah kita mau mengakui, kita mau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengapa harus tetap percaya walau tidak melihat? Merupakan pendewasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan pendewasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya ambil dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Apa yang terjadi pasca minggu yang lalu, saat hari ini 8 hari kemudian murid-muridnya berkumpul kembali dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu yang Tuhan mau. Merupakan pendewasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus menekankan, mengingatkan, dan memberi bukti bahwa Yesus benar-benar hidup. Firman Tuhan pada saat hari ini merupakan pendewasaan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita yang mendengarkan firman Tuhan saat hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya. Walaupun kita tidak melihat, biarlah kita mau terus pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah
Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup pada saat ini dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat hari dan kekasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu yang merupakan pendewasaan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau lebih dewasa. Kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah pada saat hari ini firman Tuhan, Thomas yang awal tidak percaya karena dia belum melihat, tapi setelah itu dia melihat dan dia percaya. Yesus katakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mari saudara, kita mau buka hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi kita percaya kepada Kristus, bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah pada saat hari ini kita mau buka hati kita diingatkan. Biarlah kita mau terus datang kepada Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Kesimpulan pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita percaya dan mentaati setiap firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Pada saat waktu itu murid-muridnya dikatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi kita bersyukur pada saat hari ini dikatakan firman Tuhan yang indah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau cari Allah dalam kehidupan kita, mau lebih sungguh lagi. Firman Tuhan pada saat hari ini, kita mau tetap percaya walau tidak kita lihat. Biarlah tema saat hari ini mengingatkan kita, merupakan pengakuan menjadi orang percaya dan merupakan pendewasaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau lebih dewasa dalam kita mencari Dia. Itulah firman Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan saat hari ini. Kita katakan, Tuhan, ampunilah kami. Kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, saat ini kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Engkau yang mengasihi dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Saat hari ini kami percaya, kami boleh mengakui menjadi orang yang percaya. Kami boleh lebih mengakui Tuhan. Dan kami boleh menjadi lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah akan menjadi berkat bagi kita yang mendengarkannya. Haleluya. Haleluya. Amin.